Bab 1 Pulang. Dinasti Tianyuan. Kota Tianyu. Angin musim gugur bertiup kencang, menambah sedikit kenyamanan di kota Tianyu. Saat ini, seorang pemuda berjubah merah sedang berjalan di jalan yang ramai. Dia tampak berusia 17 atau 18 tahun. Tidak terlalu tampan, tetapi wajahnya sangat halus dan bersih, seperti sepotong giok putih bersih. Tubuhnya memancarkan aura perubahan, tidak seperti yang seharusnya dimiliki oleh orang seusianya. Lebih seperti orang tua yang dilanda cuaca. Tatapannya juga memiliki rasa yang tak terlukiskan, sedalam bintang di malam hari. Seolah bisa melihat segala sesuatu di dunia. Di punggungnya ada sarung kosong tanpa pedang, dan sarung kosong itu diukir dengan garis-garis misterius, membuat orang merasa tidak dapat dipahami. Ada celah antara langit dan bumi dalam hidup. Mungkin, satu-satunya hal yang dapat memberiku kenyamanan adalah bahwa aliran waktu di negeri dongeng berbeda dengan di dunia fana. Perbedaannya ribuan kali lipat. 3.000 tahun telah berlalu di negeri dongeng, tetapi hanya 3 tahun telah berlalu di benua Tianxing. Melihat jalan dalam ingatannya dan muncul kembali di depannya, Yun Qingyan tiba-tiba menghela nafas di dalam hatinya. Ayah, ibu, saudara perempuan, aku telah berada di negeri dongeng selama 3.000 tahun. Dan kalian, apakah kalian semua baik-baik saja dalam 3 tahun terakhir? Yun Qingyan tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia berpikir untuk melihat kerabatnya segera, dan bercerita kepada kerabatnya. Dikatakan bahwa mereka hanya berpisah selama 3 tahun. Tetapi untuk Yun Qingyan, dia meninggalkan keluarganya selama 3.000 tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana Yun Qingyan bertahan selama 3.000 tahun ini. Selama siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, dia terbangun dengan kaget karena dia bermimpi tentang orang tua dan adik perempuannya. Air mata membasahi wajahnya. 3 tahun lalu di benua Tianxing, Yun Qingyan pergi ke lapangan untuk berlatih dan menghadapi badai antariksa yang mungkin tidak akan terjadi sekali dalam ratusan juta tahun. Ketika dia bangun dari koma, dia telah meninggalkan benua Tianxing dan datang ke negeri dongeng legendaris. Dunia abadi adalah dunia yang sama sekali berbeda dari benua Tianxing. Legenda mengatakan bahwa para prajurit dari benua Tianxing hanya dapat menembus ruang dan naik ke negeri dongeng setelah mereka berkultivasi ke puncak seni bela diri. Dalam legenda benua Tianxing, dunia abadi adalah surga, surga bagi para pejuang. Tapi Yun Qingyan tahu bahwa negeri dongeng bukanlah surga, dan bahkan dalam banyak kasus, negeri dongeng lebih kejam daripada neraka. Tidak ada hukum raja di dunia peri, hanya kekuatan dan inferioritas, dan yang lemah memakan yang kuat. Selama basis kultivasi cukup kuat, seseorang dapat bertindak sembrono, membunuh dan membakar, dan menjarah. Seleksi alam dan kelangsungan hidup yang terkuat telah dimainkan sepenuhnya hingga ekstrim. Beberapa makhluk abadi akan membunuh orang untuk melampiaskan amarahnya karena suasana hatinya sedang buruk. Keluarga alkimia akan menangkap orang-orang lemah sesuka hati untuk dijadikan budak obat-obatan, dan menggunakannya sebagai kelinci percobaan untuk bereksperimen dengan berbagai ramuan. Sebagian besar penambang di tambang peri juga menjadi tawanan tambang. Tidak hanya mereka tidak dibayar, mereka bahkan tidak bisa makan 3 kali sehari. Yun Qingyan bahkan melihat peri jahat yang membantai kota dengan jutaan jiwa untuk menyempurnakan senjata ajaib. Di dunia peri, hal yang paling tidak berharga adalah hidup. Untuk kembali ke benua Tianxing suatu hari nanti, dan untuk bertahan hidup di dunia peri seleksi alam, Yun Qingyan memulai karir kultivasi peningkatan dirinya. Proses ini penuh dengan duri dan pasang surut, dan bahkan satu kesalahan pun tidak dapat diubah. Tapi Yun Qingyan masih tumbuh dewasa setelah melalui kesulitan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Ia menjadi salah satu dari 10 kaisar abadi di dunia abadi. Kaisar abadi sudah menjadi sosok teratas di piramida dunia abadi. Menginjak kakinya dapat mengguncang dunia abadi 3 kali, dan sebuah kata dapat menentukan nasib puluhan miliar makhluk hidup. Tetapi meskipun memiliki basis kultivasi setinggi langit dan kekuatan mengerikan, Yun Qingyan masih tidak dapat berintegrasi ke dalam dunia peri di tulangnya. Sulit untuk meninggalkan tanah air, dan sulit untuk meninggalkan tanah air. Dalam hati Yun Qingyan, benua Tianxing adalah kampung halamannya yang sebenarnya. Orang-orang yang paling dia sayangi masih ada di benua Tianxing. Setelah menjadi kaisar abadi, Yun Qingyan mulai mencari cara untuk kembali ke benua Tianxing. Dia mengerahkan semua sumber daya di tangannya, dan akhirnya menemukan pedang luar angkasa, Zantian, yang tersisa dari zaman kuno dewa. Ruang di dunia abadi sangat stabil, bahkan jika kaisar abadi menyerang dengan seluruh kekuatannya, itu tidak dapat digoyahkan oleh satu titik pun. Tetapi dengan pedang Zantian, Yun Qingyan akhirnya membuat lubang di ruang negeri dongeng. Setelah memasuki celah di angkasa, Yun Qingyan mulai menggunakan pedang Zantian untuk membuka jalan menuju benua Tianxing. Prosesnya penuh bahaya, karena saat membuka saluran luar angkasa, dia juga harus waspada terhadap serangan eksternal setiap saat. Dia telah menghadapi setidaknya 100 monster rakus sendirian, dan dia bahkan pernah bertemu dengan monster kekacauan kuno yang sudah lama menghilang dari dunia peri. Ketika Yun Qingyan berhasil kembali ke benua Tianxing, kultivasinya hampir habis, dan bahkan pedang Zantian hilang, hanya menyisakan sarungnya yang kosong. Basis budidaya habis, dan dapat dipulihkan perlahan. Pedang pemotong surga hilang, dan ada kesempatan untuk menemukannya. Tetapi cincin penyimpanan. Memikirkan cincin penyimpanan, Yun Qingyan tidak dapat membantu ledakan sakit hati. Di dalam cincin penyimpanan, semua barang miliknya ditempatkan, termasuk latihan, pil, senjata ajaib, dan gunungan batu abadi. Perlu disebutkan bahwa batu peri adalah mata uang umum di dunia peri. Meskipun pedang Zantian hilang, masih ada sarung yang tersisa. Selama Yun Qingyan pulih ke tingkat tertentu, dia dapat menggunakan sarungnya untuk mengambil pedang Zantian. Tapi cincin penyimpanannya, saya khawatir tidak ada peluang untuk mendapatkannya kembali.
Untungnya, aliran waktu di alam abadi dan benua Tianxing 1000 kali berbeda. Meskipun saya telah menghabiskan 3000 tahun di alam abadi, orang tua dan saudara perempuan saya di benua Tianxing masih hidup. Yun Qingyan tiba-tiba menjadi bahagia lagi. Aku tidak tahu apakah ayah telah dipromosikan ke alam bulan. Jika tidak, aku akan memberinya nasihat dan membiarkannya menjadi ahli nomor 1 di benua bintang langit dalam 10 tahun. Tentu saja tidak ada yang bisa menggertak kita. Adapun adik perempuan saya, Keyer, jika tidak ada kecelakaan, yang disebut sindrom flu bukanlah penyakit, tetapi tubuh spiritual bawaan, 9 yin bejana dingin. Selama tubuh spiritualnya bangun, dia tidak akan dirugikan dalam cara kultivasi, 1000 mil sehari. Saya sangat menantikan untuk bertemu mereka lagi. Saya tidak tahu, seperti apa wajah serius ayah, setelah melihat saya kembali, meneteskan air mata kegembiraan. Wajah Yun Qingyan menunjukkan sedikit kejahilan. Sejak kecil, ayah Yun Qingyan telah memainkan peran sebagai ayah yang tegas. Di depan Yun Qingyan, ayahnya selalu tidak tersenyum, dan kata-katanya sedingin gunung es 10.000 tahun. Tentu saja, itu ketat. Tetapi Yun Qingyan tahu bahwa cinta ayahnya untuknya tidak kurang dari cinta ibunya. Setengah jam kemudian, sosok Yun Qingyan berhenti di depan pintu sebuah keluarga besar. Dekorasinya masih sama seperti 3 tahun lalu, tapi penjaga yang menjaga gerbang telah berubah. Yun Qingyan melihat ke pintu keluarga besar dan berbisik, "Patriark." Pada saat ini, seorang pria parubaya berusia 40-an tiba-tiba keluar dari pintu, dengan sikap yang mengesankan tanpa amarah. 10 penjaga dengan pisau yang menjaga gerbang buru-buru membungkuk untuk memberi hormat. "Bukankah ini paman? Kapan paman menjadi patriark?" Yun Qingyan sedikit kebingungan karena patriark keluarga Yun telah dipegang oleh ayahnya sejak dia lahir. "Kamu Yaner." Pria parubaya itu dengan cepat berjalan ke arah Yun Qingyan. Saat berikutnya, pria parubaya itu bergegas mendekat, memeluk Yun Qingyan dengan erat, dan berkata dengan penuh semangat, "Yaner, kamu akhirnya kembali. Kamu telah hilang selama 3 tahun. Kami hampir mengira kamu telah." Sebelum Paman Yunhan selesai berbicara, suaranya menjadi tersendat. Dia menangis dengan gembira. Dia menyaksikan Yun Qingyan tumbuh dewasa. Di dalam hatinya, dia hampir menganggap Yun Qingyan sebagai anaknya sendiri. "Maaf, Paman. Aku membuatmu khawatir." Yun Qingyan tidak bisa menahan hidungnya yang sakit. Dia bisa merasakan keprihatinan mendalam pada pamannya. "Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini adalah penghiburan terbesar bagi Paman bahwa kamu kembali hidup-hidup," kata Paman Yunhan, dan biasanya menyentuh dahi Yun Qingyan. Untungnya, pemandangan ini tidak dilihat oleh siapapun di dunia peri. Kalau tidak mereka akan ketakutan setengah mati. Seseorang begitu berani sehingga dia berani menyentuh dahi Immortal Emperor Yun Qingyan. "Alangkah baiknya jika orang tuamu masih di sini. Mereka akan sangat senang saat tahu kamu kembali." Paman Yunhan menghela nafas. "Paman, apakah sesuatu terjadi pada orang tuaku?" Kulit Yun Qingyan tiba-tiba berubah. Berpikir bahwa patriark keluarga telah digantikan oleh seorang paman, dan tanpa sadar memikirkan sisi buruknya. Yaner, tenangkan pikirkanmu dulu." Yunhan buru-buru terbatuk, dan berkata dengan nada meminta maaf. "Ceritanya panjang, jadi izinkan saya menceritakan kisah umum terlebih dahulu. 2 tahun lalu, Keyer tiba-tiba sembuh tanpa obat, dan bakat kultivasinya menjadi sangat mengerikan dalam semalam. Hanya dalam 1 tahun, dia naik dari alam bintang tingkat pertama ke alam bulan tingkat ketiga, menjadi ahli nomor 1 di kota Tianyu. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan sensasi di kota Tianyu, tetapi bahkan menimbulkan gelombang besar di seluruh dinasti Tianyuan. Mereka bertiga meninggalkan lencana misterius sebelum menghilang, kata Yunhan, dan mengeluarkan lencana dari sakunya. Sekilas Yun Qingyan mengenali bahwa bahan untuk membuat kartu pinggang ini adalah meteorit inti bumi, yang diambil dari kedalaman tanah di kedalaman 10.000 meter. Di dunia peri, besi geosentris biasanya digunakan untuk membuat liontin, gelang, dan benda lain yang dapat dikenakan. Meteorit geosentris memiliki efek menenangkan hati orang. Membawanya dalam waktu lama dapat mengurangi risiko menjadi terops. Surga, pedang. Yun Qingyan mengambil kartu pinggang, dan melihat kata, langit, dan pedang, di kedua sisi kartu pinggang. "Mungkinkah itu Tian Jianzong?" Yun Qingyan berkata pelan dan segera memikirkan sebuah kekuatan. "Yaner, kamu juga memikirkan sekte pedang surgawi." Paman Yunhan terkejut di matanya. "Setelah saya menunjukkan kartu pinggang kepada penatua tertinggi juga memikirkan sekte pedang surgawi. Itu sudah tersebar di seluruh dunia, dan itu luar biasa. Setelah sekte pedang surgawi mengetahuinya, kemungkinan besar Keyer akan diterima ke dalam sekte tersebut. Dan orang tuamu juga dibawa ke sekte pedang surgawi untuk diurus kehidupan sehari-harinya. Bagaimanapun, semua ini hanya dugaan. Jadi satu-satunya orang yang tahu tentang masalah ini adalah aku dan penatua tertinggi." Sekte pedang surgawi adalah sekte kultivasi terkenal di seluruh benua Tianxing, memerintah lusinan dinasti manusia di bawah komandonya. Dinasti Tianyuan di mana kota Tianyu berada adalah salah satu dinasti di bawah kekuasaan Tian Jianzong. Kekecewaan melintas di mata Yun Qingyan. Apa yang paling ingin dia lihat sekarang adalah orang tuanya dan Keyer. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka semua pergi ke Tian Jianzong. Ya, Yun Qingyan telah memastikan bahwa mereka pergi ke Tian Jianzong. Karena ada juga sekte pedang surgawi di dunia abadi. Dan kartu pinggang sekolah pedang surgawi di dunia abadi persis sama dengan kartu pinggang di depannya. Kecuali bahan produksi diganti dengan yang lebih tinggi. "Paman, berapa jauh jarak dari kota Tianyu ke Tian Jianzong? Jika saya menunggang kuda balap yang dapat menempuh jarak 5.000 mil sehari, berapa hari yang dibutuhkan untuk sampai ke sana?"
Yun Qingyan memindahkan pikirannya untuk pergi ke Tian Jianzong. Yaner, aku khawatir kamu akan kecewa. Kecuali para murid Tian Jianzong, tidak ada orang lain yang tahu lokasi Tian Jianzong. Kalau tidak, Paman akan pergi ke Tian Jianzong untuk mengkonfirmasi jejak mereka. Kata Yunhan sambil tersenyum masam. Nyatanya, Tian Jianzong berpura-pura misterius tidak bisa disalahkan. Terutama karena terlalu banyak orang yang ingin menyembah Tian Jianzong. Jika Tian Jianzong tidak menyembunyikan gerbang gunung itu pasti sudah lama rusak. Setelah mendengarkan pamannya, Yun Qingyan menjadi semakin kecewa. Basis kultivasinya hampir habis, dan kesadaran spiritualnya juga telah terkuras hingga kurang dari 1/10.000 dari masa kejayaannya. Dia tidak dapat lagi menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menemukan seseorang. Jika tidak, dengan kesadaran spiritualnya yang menentang surga, satu pikiran dapat menutupi seluruh benua Tianxing. Untuk rencana saat ini, saya hanya bisa memulihkan kultivasi saya terlebih dahulu, lalu pergi untuk bersatu kembali dengan orang tua dan Keyer.